Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Soalnya seperti tampak pada layar. Nah, ada beberapa teknik untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama saya akan selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Ya, limit X mendekati 9. Nah, ini supaya gampang faktornya, duanya saya keluarkan terlebih dahulu. X kuadrat min. Jadi ini seolah-olah dibagi 2, dapat segini. Ini dibagi 2, dapat 81. Nah, ini anggap bentuknya akar X pangkat 2 ditambah 3 akar X dikurang 18. Ya, limit X mendekati 9, 2. Nah, bagaimana cara faktornya? Kita gunakan rumus A kuadrat dikurang B kuadrat, itu faktornya adalah A ditambah B, A dikurang B. Nah, X kuadrat dikurang 81 dapat dianggap X kuadrat min 9 kuadrat. Sehingga X ditambah 9, X dikurang 9. Sesuai dengan rumus ini. Nah, berarti ini bisa difaktor X ditambah 9, X dikurang 9. Ya, dibagi dengan. Nah, untuk yang ini bentuknya adalah akar X kali akar X. Ya, akar X kali akar X, maka akar X pangkat 2. Atau sama dengan X. Nah, selanjutnya kita cari dua bilangan. Ya, cari dua bilangan. Kalau dikali, hasilnya min 18. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 3. Nah, bilangan berapakah itu? Nah, kita lihat 18. 18 itu 1 kali 18 bisa 2 kali 9, 3 kali 6. Cuman itu aja. Ya, berarti kemungkinannya adalah ya 3 dan 6. 3 dan 6. Ya, mana yang harus minus ini? Iya, min 3-nya harus minus. Min 3 kali 6, min 18. Min 3 tambah 6, 3 ya. Oke. Ya, apabila adik-adik belum lancar faktorisasi, silakan tonton video-video yang ada di YouTube. Ada banyak video tentang faktorisasi seperti ini. Nah, berarti ini min 3, ini plus 6. Ya, kita berharap atas dan bawah dapat difaktor. Nah, yang atas bisa difaktor lagi ya. Nah, kalau ada X min 9, nah lanjut yang ini ya. Kalau A kuadrat kurang B kuadrat, faktornya begini. Kalau ada A kurang B, maka faktornya jadi akar A ditambah akar B, akar A dikurang akar B. Nah, gitu. Jadi kalau ada X dikurang 9, nah ini bisa difaktor jadi akar X ditambah akar 9, akar X dikurang akar 9. Nah ini jadinya akar X ditambah 3, akar X dikurang 3. Gitu ya. Ya, limit X mendekati 9, 2 kali X ditambah 9. Jadi yang ini difaktor jadi akar X ditambah 3, akar X dikurang, akar X itu ya. Akar X dikurang 3. Ya, dibagi dengan akar X dikurang 3, akar X ditambah 6. Ya, nah ini kita sederhanakan. Ya, nah selanjutnya kita masukkan nilai X-nya. Ganti X-nya dengan? Ya, dengan 9. Dengan 9, maka jadilah, ya limitnya nggak usah ditulis lagi. Jadi 9 tambah 9. Ya, terus akar 9 ditambah 3. Oke, dibagi. Ya, ganti X-nya dengan 9. Akar 9 ditambah 6.
Ya, 2 kali 18 kali akar 9 itu 3. 3 tambah 3, 6. Ya, oke. Ya. Terus akar 9, 3, 3 tambah ini berarti 9. Ya, nah ini kita coret, maka dapat 2. 2 kali 2 kali 6, maka dapatlah 24. Nah, jadi jawabannya adalah 24 dengan faktorisasi. Nah, baik, cara yang kedua, kita hilangkan bentuk akarnya. Ya, akar ini kita hilangkan, caranya gimana? Dengan melakukan pemisalan. Misal, ya, Y sama dengan akar X. Ya, atau dengan kata lain, X-nya sama dengan Y kuadrat gitu ya. Jadi ruas kiri dikuadratkan, maka jadilah Y kuadrat. Ruas kanan dikuadratkan jadi X gitu ya. X sama dengan Y kuadrat. Nah, kalau X-nya, jika X-nya mendekati 9, maka Y-nya mendekati akar 9. Dengan kata lain, Y-nya mendekati 3. Gitu ya. Maka limit di atas boleh kita tulis limit Y mendekati 3. Ya, 2 kali X. Nah, X-nya diganti dengan ini. Y kuadrat pangkat 2 minus 162. Oke. Ya, selanjutnya kita ganti X-nya dengan ini ya. Y kuadrat ditambah 3 kali. Nah, akar X-nya diganti dengan ini. Maka dapat Y. Ya, dikurang 18. Ya, ini limit. Y mendekati 3. Nah, ini jadinya 2Y pangkat 4 dikurang 162. Y pangkat 2 plus 3Y min 18. Nah, selanjutnya kita boleh menggunakan pemfaktoran atau boleh menggunakan turunan. Nah, faktorisasinya bagaimana? Limit X mendekati, Y mendekati 3. Nah, duanya kita keluarkan. Ya, duanya kita keluarkan, maka jadinya Y pangkat 4 dikurang 81. Gitu ya. Dibagi dengan, ini difaktor, jadinya Y, ya, Y, oke, berapa nih? 6 sama 3 ya. Minus ini plus ya. Kalau dikali hasilnya min 18. Kalau dijumlah min 3 tambah 6 itu 3. Jumlah hasilnya 3 ya. Nah, sekarang bagaimana faktorisasi ini? Nah, kembali ke rumus yang pertama tadi. Kalau ada A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A tambah B. Ya, A kurang B. Nah, kalau ada A pangkat 4 dikurang B pangkat 4 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, 81 dapat dianggap sebagai 3 pangkat 4. Jadi Y pangkat 4 dikurang dengan 3 pangkat 4. Ini kita faktor jadi Y ditambah Y kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya, ini ya. Pakai rumus yang ini. Ditambah dengan Y kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini jadinya Y kuadrat ditambah 9. Nah, sedangkan yang ini bisa difaktor dengan rumus yang ini. A kuadrat kurang B kuadrat jadinya A tambah B, A kurang B. Ya, ini jadi faktornya apa? Y tambah 3, Y kurang 3. Gitu ya. Nah, berarti ini limitnya Y mendekati 3. 2 kali Y kuadrat ditambah 9. Y ditambah 3. Y dikurang 3. Nah, dibagi dengan Y kurang 3, Y ditambah dengan 6. Nah, ini kita coret. Oke. Nah, selanjutnya kita ganti Y-nya dengan 3. Ya, ganti Y-nya dengan 3. Sorry. Salah. Hmm.
Nah, oke. Ini kita hapus dulu. Ya. Ya, ganti Y-nya dengan 3, maka didapat 2 kali 3 kuadrat ditambah 9, 3 tambah 3 dibagi dengan 3 ditambah 6. 2 kali 9 tambah 9, 18. Ini 6 dibagi dengan 9. Nah, ini kita coret, dapat 2. 2 kali 2 kali 6. Sama dengan 24. Nah, seperti itu. Faktorisasi ya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan cara turunan. Ya, untuk adik-adik yang sudah belajar turunan, bisa tunjukkan caranya. Ya, oke, ini saya hapus dulu. Ya. Nah, cara turunan ini berlaku kalau bentuknya 0 per 0. Nah, jadi kita tes dulu apakah bentuknya 0 per 0 atau tidak. Ya, 2 kali 3 pangkat 4 min 162 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 dikurang 18. 3 pangkat 4, 81 kali 2, 162. Ya, 162 dibagi dengan 9 tambah 9 kurang 18. Nah, ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, baru kita gunakan turunan atau dalil L'Hopital. Ini Y mendekati 3. Ya. Ya, turunan dari 2Y pangkat 4 adalah ya 2 kali 4, 8. 8Y pangkat 4 kurang 1 berarti 3. Ya, turunan dari 162 adalah 0. Turunan dari Y kuadrat adalah 2Y. Turunan dari 3Y adalah 3. Turunan dari 18 adalah 0. Nah, sekarang ganti Y-nya dengan 3. 8 kali 3 pangkat 3 dibagi 2 kali 3 ditambah 3. Iya. 8 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini 2 kali 3, 6. 6 kali 6 tambah 3, 9. Nah, ini kita coret. Ya, 8 kali 3 maka dapat jawabannya 24. Ya, mungkin ada pertanyaan adik-adik, Pak, dari sejak awal pakai turunan boleh tidak? Ya, boleh aja. Ayo kita praktekkan. Nah, pertama kita tes dulu ya. Tes apakah bentuknya 0 per 0. Nah, gitu ya. Syarat turunan harus dites. Tadi sebetulnya udah kita tes 0 per 0. Nah, ini untuk uh, apa langkah awal aja ya. Kita lakukan prosedurnya supaya adik-adik tetap ingat. 3 akar 9 dikurang 18. Nah, ini 81 kali 2, 162. Ya, 9 tambah 3 kali 3, 9. Ya, ternyata bentuknya 0 per 0. Nah, ini akar X ini adik-adik anggap X pangkat setengah gitu ya. Nah, berarti limit X mendekati 9. Ya, turunan dari 2X kuadrat adalah 4X. Turunan dari ini adalah 0. Turunan dari X adalah 1 ditambah 3 kali turunan dari akar X atau X pangkat setengah adalah setengah X pangkat setengah kurang 1 gitu ya. Dikurang turunan dari 18 adalah 0. Ya, ini saya sederhanakan dulu. Limit X mendekati 9, 4X dibagi 1 ditambah 3 per 2 X pangkat min setengah. Ya, limit X mendekati 9, 4X dibagi 1 ditambah 3 per 2 akar X. Nah, gitu ya. X pangkat setengah berarti akar X ya. X pangkat min setengah. Jadi akarnya ke bawah ya. Nah, selanjutnya ganti X-nya dengan 9. Ya, 1 ditambah 3 per 2 akar 9. Iya, nah ini berarti 36 dibagi 1 ditambah hmm, berapa ini? Ya ini 3,5 jadinya ini ya, coret ya. 3, oke. Yuk selanjutnya ini hasilnya setengah ya. Ya atas dan bawah kita kalikan dengan, enggak usah dikalikan deh. 36
1 tambah setengah jadi berapa? 3/2. Nah, ini jadinya 36 kali 2/3. Nah, ini kita coret dapat 12 ya. Berarti 12 kali 2 sama dengan 24 ya. Jadi jawabannya 24. Jadi banyak cara untuk mengerjakan soal limit ini. Ya, baik demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Nah, untuk video-video lainnya mengenai limit, adik-adik bisa masuk ke playlist limit. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.